Shalom saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Ada Udang di Balik Batu. Ya, kita sering plesetkan ada udang di balik bakwan. Ya. Tapi firman Tuhan hari ini bukan ada udang di balik bakwan, tetapi ada udang di balik batu. Ayub 1 ayat 9. Ayub 1 ayat 9, saya akan bacakan buat kita semua. Ayub 1 ayat 9 dikatakan begini, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saya ulangi sekali lagi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Iblis menjawab Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Menurut iblis, Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan karena ia menerima imbalan dari Allah. Ya. Jadi menurut iblis, ini tuduhan iblis. Ya, terang aja Ayub saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Uang dia diberkati. Ya. Ayub 1 ayat 9 terjemahan BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini itu bunyinya lebih gamblang begini. Ya, Ayub 1 ayat 9 BIMK. Tetapi si penggoda menjawab, iblis itu penggoda, tentu saja Ayub menyembah engkau sebab ia menerima imbalan. Jadi lebih jelas lagi, si penggoda ini, si iblis ini menuduh, ya, di hadapan Tuhan dia menuduh Ayub itu menyembah Tuhan itu karena dia menerima imbalan. Ya, ada udang di balik batu. Ya, begitu saudara sekalian. Ya. Jadi menurut iblis Ayub itu saleh karena Allah terus-menerus memberkati dia secara berkelimpahan, makanya saleh. Ya. Terjemahan firman Allah yang hidup untuk Ayub 1 ayat 9 itu bunyinya seperti ini. Ya, saya suka dengan berbagai terjemahan. Ya, karena terjemahan itu ambil dari bahasa aslinya. Ya, Alkitab bahasa aslinya Ibrani untuk perjanjian lama, Yunani perjanjian baru. Itu memang mengandung banyak makna yang luar biasa. Makanya Tuhan memilih bahasa asli itu dari Ibrani dan Yunani itu memang luar biasa, ya. Nah, ini firman Allah yang hidup untuk Ayub 1 ayat 9 bunyinya begini. Iblis menjawab dengan nada mengejek. Ini emang kurang ajar, ya. Iblis menjawab dengan nada mengejek. Ya. Bayangin, ya, menjawab Allah dengan nada mengejek, menghina. Tentu saja ia baik. Ya, artinya saleh, jujur, takut akan Allah, diringkas tentu saja ia baik. Karena engkau terus-menerus memberkatinya secara berkelimpahan. Ini tuduhan iblis, ya. Tentu saja Ayub baik, menyembah Tuhan. Karena Tuhan terus-menerus memberkatinya secara berkelimpahan. Nah, saudara, apa yang dituduhkan iblis ini dibahasakan dalam satu kalimat yang tadi saya katakan ada udang di balik batu. Ya. Ayub hidup saleh karena ingin diberkati. Nah, pertanyaannya apa benar demikian? Ayub hidup saleh karena ingin diberkati. Karena diberkati Allah, maka Ayub hidup saleh. Ya. Apa seperti itu? Nanti kita lihat, ya. Nah, banyak orang Kristen yang punya pola pikir seperti iblis ini, pergi ke gereja ingin diberkati, memberi untuk Tuhan supaya diberkati, ibadah, berbuat baik karena ada kepentingan supaya mendapatkan imbalan atau keuntungan. Nah, seperti ini, filosofi seperti ini filosofi yang sesat, yang salah. Ya. Bahkan yang lebih parah, hamba Tuhan ngajarinnya seperti itu. Waktu saya remaja, saya mendengarkan hamba Tuhan, ya, mengatakan begini. Dia kutip dari Lukas pasal 6 ayat 38. Saya masih ingat, dia bilang begini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya kalau kita memberi,
banyak, kita akan juga diberi banyak, berkelimpahan. Takarannya baik, dipadatkan, guncang, keluar. Jadi kita akan mendapat yang padat sampai tumpah keluar. Jadi ayat ini dikutip lepas dari konteksnya untuk maksud supaya apa? Ayo beri kepada gereja, nanti kamu akan diberkati melebihi. Apalagi mengutip dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, ya. Kamu akan diberi, kalau kamu memberi, kamu akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Padahal konteksnya di situ melakukan firman Tuhan. Sama di Lukas pasal 6 ini konteksnya itu kalau kita baca hal menghakimi, hal mengampuni. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 37 jelas, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Kemudian dikatakan ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi kita harus murah hati dalam mengampuni, tidak menghakimi. Itu jelas, bukan soal memberi. Kita harus memberi pengampunan limpah. Kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa di sorga, di mana dosa kita yang begitu besar diampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan diampuni. Itu begitu. Bukan soal materi memberi kepada gereja, maka akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat, atau diberkati sampai berlimpah. Itu salah, saudara sekalian, ajaran seperti itu. Ajaran yang benar, saudara sekalian, kita membalas kebaikan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kita ini bukan robot yang disetel untuk mengasihi Tuhan. Kita punya kehendak bebas, tapi ketika kehendak bebas kita kearahkan kepada Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap kalbu, segenap hati, segenap jiwa, segenap apapun yang kita miliki, itu yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kembali ke tadi, ya, tuduhan iblis ini terhadap Ayub ini apakah benar? Masalahnya begini, saudara, kalau kita memberi karena ingin diberkati, bagaimana kalau kita memberi, kita bukan malah diberkati, kita menghadapi persoalan, menghadapi kecelakaan, menghadapi hal-hal yang tidak kita duga, yang menghabiskan uang kita. Nah, tentunya kita akan kecewa. Karena apa? Tidak sesuai dengan harapan kita. Karena memang tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Kalau kita diberkati, itu pun untuk kemuliaan nama Bapa di sorga, ya. Seperti kalau kita memberi kepada orang tua, kita kan nggak bisa berkata begini. Misalnya kita kasih ke orang tua kita 10 juta, jangan lupa mah ganti aku 20 juta bulan depan. Lah, bukan begitu. Kita memberi kepada orang tua kita karena kita mengasihi, karena memang itu menjadi tanda kita menghormati dia, ya, bukan untuk menerima imbalan yang berlipat kali ganda. Demikian juga dengan Tuhan, kita kasih dengan tulus, ya. Percayalah, ya, apapun yang kita lakukan dengan tulus untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan. Nah, saudara, ya, Ayub itu tidak demikian. Tidak ada udang di balik batu, di balik kesalehannya. Ayub tetap setia meskipun ia kehilangan segala-galanya. Coba kalau saudara perhatikan di pasal yang sama, tadi kan Ayub 1 ayat 9. Ketika harta benda Ayub habis, kekayaannya habis, dari konglomerat menjadi orang yang melarat, apa yang terjadi? Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Kalau memang tuduhan iblis Ayub itu setia kepada Allah karena Allah memberkati, ya, pasti responnya nggak seperti ini. Coba lihat Ayub 1 ayat 21-22. Saya bacakan buat kita semua. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji nama Tuhan. Dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi bukan karena harta kekayaan Tuhan memberkati maka dia hidup saleh. Enggak. Buktinya apa? Dia tetap saleh. Dia tidak menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Ayat 22 dikatakan lebih tegas, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi apa yang dituduhkan iblis salah besar. Selanjutnya saudara sekalian, ya,
puncak dari respon Ayub yang benar itu terjadi ketika dia bukan hanya kehilangan harta bendanya, dia bukan hanya kehilangan anaknya, tetapi dia juga kehilangan kesehatannya. Ya. Ketika istri Ayub melihat keadaan Ayub yang begitu parah karena sakit penyakit yang parah, di Ayub pasal 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istri yang seperti ini luar biasa ya. Ketika suami menderita bukannya diberikan penghiburan, tetapi disuruh mengutuki Allah dan suruh mati. Ya, ini kalau boleh dibilang ya, istri yang ada uang abang sayang, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang sampai melayang-layang ke tanah abang. Tuh saudara, Ayub miskin, harta bendanya habis, kesehatannya habis, itu sudah titik nol. Istrinya pun menghinanya, bahkan kemungkinan kabur. Perhatikan ayat 10 respon dari Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini luar biasa. Padahal keadaan Ayub itu luar biasa, sakit kulit yang luar biasa, sampai menggaruknya pun harus pakai beling. Tetapi Ayub punya respon yang luar biasa. Dia mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, ini Alkitab bilang, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Biasanya kita ketika menderita, kita suka salah dengan ucapan kita. Kita suka bersungut-sungut, bahkan kita suka menuduh Tuhan yang tidak patut. Lihat, Ayub luar biasa. Jadi Ayub saleh itu bukan karena dia diberkati. Ayub saleh bukan karena dia ingin diberkati. Ayub saleh karena dia sadar itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara sekalian, hidup saleh itu biarlah menjadi bagian pola hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan contoh, karena kesalehannya lah ia didengarkan. Kita pun sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup benar seperti dia hidup benar. Sehingga Bapa di sorga dipuaskan melalui tingkah laku kita. Karena bukan orang yang bersuruh Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan Tuhan menebus kita menjadi murid untuk melakukan kehendak Dia. Harus memiliki kesalehan, kebenaran yang melebihi dari ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya Yesus berkata begini, ya, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ada satu terjemahan Melayu mengatakan, jika kesalehanmu tidak melebihi dari kesalehan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam sorga atau kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memiliki kesalehan bukan karena kita ingin diberkati Tuhan, karena memang kita mengasihi Tuhan dan kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, hidup memuliakan nama Bapa di sorga. Amin. Doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.